Assalamualaikum, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Elfrida Ganur. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi data genetika molekuler fosil primata. Nah, di sini ada pendekatan molekuler yang dilakukan oleh sekelompok peneliti dari Universitas California di Berkeley pada tahun 1987. Mereka mengemukakan bahwa hasil analisis ADN mitokondria yang menunjukkan bahwa ADN mitokondria manusia yang paling primitif atau wanita, karena ADN mitokondria ini diturunkan dari pihak ibu yang terdapat di Afrika. Jadi, bila dikaji mengenai kecepatan mutasi ADN mitokondria dan dilakukan dengan perubahan yang terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa manusia yang paling primitif harus sudah berada di muka bumi sekitar 200 tahun yang lalu. Nah, hal ini bisa menimbulkan bahwa kontroversi dengan data fosil, karena menurut fosil, Homo sapiens pertama berumur paling sedikit sekitar 250 sampai 1000 tahun yang lalu. Nah, ada juga penelitian lain tadinya yang dilakukan oleh sekelompok lain dengan menggunakan analisis ADN. Ada juga melakukan analisis ADN kromosom Y, memungkinkan bahwa pria pertama berasal dari daerah Afrika, di tempat suku Pygmy berada. Nah, pendekatan tersebut meskipun mengarah kepada Afrika sebagai daerah asal-usul manusia, sangat didukung oleh data fosil. Meskipun data molekuler sangat cocok dengan data fosil, namun data yang masih ada belum cukup memastikan asal-usul manusia. Namun ada juga teori lain yang menyatakan bahwa manusia pertama mungkin adalah suatu hibrid antara manusia primitif Homo erectus dengan Homo habilis dan Homo neanderthalensis yang dihasilkan manusia modern yang hidup sekarang. Nah, ada juga pendapat lain mengatakan bahwa asal-usul manusia terjadi di Afrika dan Asia. Ada pada kemungkinan yang jauh lebih kecil, yakni di Eropa dan Australia. Pendapat ini didasarkan pada fosil Homo erectus dan fosil Homo sapiens. Jadi ada beberapa penelitian yang melakukan analisis data genetika molekuler fosil primata itu ada yang dilakukan di Universitas California Berkeley terkait ADN mitokondria, dan ada juga yang melakukan penelitian bahwa manusia itu mengarah kepada Afrika sebagai daerah asal-usul manusia. Dan ada juga pendapat lain dari asal-usul manusia itu terjadi di Afrika dan Asia. Jadi itu mengenai beberapa penelitian tentang data yang didapatkan, data genetika molekuler fosil primata yang mereka dapatkan. Jadi ada juga di sini mengenai data-data yang terbukti bahwa ada. Yang pertama adalah analisis DNA mitokondria atau mtDNA. Nah, analisis mtDNA ini seringkali digunakan pada fosil-fosil karena mtDNA ini memiliki tingkat perubahan yang lebih cepat daripada DNA inti, sehingga dapat dipelajari pada fosil yang lebih tua. Yang kedua, sebagian besar penelitian pada fosil primata ini menggunakan mtDNA untuk menyelidiki hubungan kekerabatan di antara spesies dan garis keturunan. Yang kedua, analisis DNA inti. Nah, pengambilan data dari DNA inti ini yang ada pada inti sel. Meskipun DNA inti ini seringkali mengalami degradasi lebih cepat daripada mtDNA beberapa fosil primata yang memberikan potongan DNA inti yang dapat dianalisis. Yang ketiga, analisis protein fosil. Nah, yang pertama, beberapa penelitian ini memusatkan perhatiannya pada analisis protein fosil seperti kolagen. Nah, meskipun tidak memberikan informasi molekuler sebanyak DNA, nah
Namun, analisis protein ini dapat memberikan wawasan tentang evolusi dan hubungan antara spesies. Yang keempat, analisis karbohidrat. Ada juga beberapa penelitian mungkin mencoba mengambil informasi dari molekuler karbohidrat yang dapat bertahan dalam fosil. Yang kelima, teknik PCR atau polimerase chain reaction. Nah, PCR ini adalah teknik yang sering digunakan untuk memperbaiki fragmen DNA yang sangat kecil, yang seringkali dapat diambil dari fosil. Nah, yang kedua, PCR ini memungkinkan peneliti terhadap sejumlah gen yang mungkin penting untuk memahami evolusi dan hubungan kekerabatan. Yang terakhir, metode analisis genetik lanjutan. Nah, dengan teknologi analisis genetik terkini, penelitian ini juga dapat mencakup metode seperti sequencing DNA generasi berikutnya. Nah, atau next generation sequencing untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci dari materi genetik dari fosil primata. Jadi itu saja materi yang terkait data genetika molekuler fosil primata. Sekian dan terima kasih.